Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa kembali kita dalam materi MPLS kali ini, materi yang hari kedua pada hari Jumat ini. Untuk materi kesekian kalinya, kali ini akan saya bawakan dan akan nanti selengkapnya akan dibawa oleh Ibu Dwi Purwantiningsih dengan materi membangun masa depan dengan survei karakter. Apa aja itu survei karakter dan bagaimana nanti penerapannya di SMP Negeri 1 Warongasem. Mari kita simak bersama-sama. Waktu saya persilakan kepada beliau Ibu Dwi. Silakan Ibu Dwi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Baiklah anak-anak, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dan sehat selalu untuk anak-anakku. Meskipun di dalam masa pandemi ini, mari kita tetap semangat, terutama adalah semangat menjaga kesehatan kita sendiri. Jangan lupa protokol kesehatan harus tetap kita terapkan. Sering cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, jangan sampai lupa. Dan tentunya adalah makan makanan yang bergizi dan selalu bahagia. Anak-anakku, hari ini, pagi ini, saya ucapkan terlebih dahulu selamat kepada kalian karena telah diterima di SMP Negeri 1 Warongasem yang kita banggakan bersama, yang dulu sudah menjadi pilihan yang utama bagi kalian semua. Senang ya mestinya ya anak-anak ya, karena sudah diterima. Nah, rasa senang ini harus kita buktikan ya, harus semangat belajarnya meskipun belajar dari rumah. Karena kita tidak bisa bertatap muka langsung. Anak-anakku, dalam pendidikan nasional itu di sana dicantumkan tujuannya yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu tujuan pendidikan nasional. Jadi tujuan pendidikan nasional itu tidak hanya berkaitan dengan mendidik kalian untuk berpikir cerdas, tidak, tapi juga kecerdasan pikir dan kecerdasan hati, emotional quotient. Nah, nanti selanjutnya kalau kita sudah belajar, nanti kalian akan mendapatkan bimbingan ya, bimbingan dan konseling kalau di SMP. Anak-anakku, waktu di SD kalian tidak punya guru BK kan? Nah, nanti di SMP ada guru BK, di mana di sini akan membimbing kalian, membimbing dalam hal apa? Ya karakter ini. Ya, nah mari, apa sih sebenarnya pendidikan karakter itu? Kenapa harus ada survei karakter ya? Ya, pengertian pendidikan karakter itu adalah apa? Suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, mempertahankan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Selanjutnya, di sini ada pendapat dari seorang ahli bahwa karakter itu adalah cara berpikir dan berperilaku ya yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ya, jadi karakter itu tidak hanya berkaitan dengan berpikir saja tapi juga berkaitan dengan perilaku. Supaya apa? Kita hidup itu tidak hanya untuk diri kita sendiri ya anak-anak ya. Kita hidup itu di dalam keluarga, kita juga bergaul dengan bapak ibu kita, kakak, saudara-saudara kita, teman kita ya. Kemudian di masyarakat, selain teman sekolah juga ada teman-teman di kampung yang mungkin tingkat usianya berbeda ya, sosialnya, latar belakang budayanya berbeda, itu perlu sekali. Sehingga harus memakai kecerdasan hati atau emotional quotient atau karakter. Saya sebutkan di sini ada 18 nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu religius,
Satu ya, religius itu adalah apa? Agama. Jadi karakter itu bisa terbentuk kalau kita taat pada agama kita. Ya, nanti diajarkan di dalam agama itu apa sih sebenarnya? Akhlak, budi pekerti, akhlak yang mulia yang harus kita miliki, akhlak yang baik, sehingga kita bisa diterima oleh orang lain. Ya, kemudian jujur itu juga karakter kita. Harus kita miliki. Sekali manusia itu berbohong, kalau kalian itu lihat di TV ya, sekarang yang lagi booming itu sinetron Ikatan Cinta itu ada tokoh yang namanya Elsa itu selalu tidak jujur, maka sekali tidak jujur akan dilanjutkan ketidakjujuran berikutnya dan itu akan membahayakan siapa? Dirinya sendiri dan tentunya adalah orang lain. Kemudian ketiga adalah toleransi. Bagaimana kita bisa bersikap dengan orang lain, mentolerir atau kita bisa memahami, menyadari, menerima orang lain. Itu penting ya. Harus tidak boleh egois. Nah, ini toleransi kita juga harus punya. Kemudian disiplin. Kita juga harus hidup disiplin dalam segala hal. Dalam agama kita sudah diajarkan bagaimana kita meningkatkan disiplin itu dengan cara apa? Sholat tepat waktu, awal waktu. Itu adalah membentuk karakter kedisiplinan. Selanjutnya adalah kerja keras, kerja cerdas, itu penting. Tidak ada usaha itu tidak memakai atau menggunakan kerja keras. Pasti semua usaha itu diikuti kerja keras supaya menghasilkan sesuatu yang sangat memuaskan. Ya, tidak boleh misalnya sekolah daring, ya sudah tidur aja. Kerjakan seenaknya, ya nilainya juga tidak bisa memuaskan. Meskipun tidak tatap muka, tapi di rumah juga harus bekerja keras. Karena itu dituntut ya. Allah suka dengan orang-orang yang punya usaha yang kuat. Untuk apa? Mengubah nasibnya sendiri. Karena kalau kita tidak bekerja keras, kita juga tidak berubah nasib kita, ya kan? Sing jelek tadi jelek, ya kan? Yang tidak pintar ya tetap tidak pintar karena tidak ada usahanya. Nah, kemudian harus kreatif, jangan sampai hanya monoton. Kita harus cari, apalagi sekarang itu kita sudah belajar menggunakan IT, pakai smartphone. Di situ banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan, yang positif tentunya ya, jangan yang negatifnya. Kita cari supaya kita bisa berkreasi. Dan yang penting itu kemandirian atau mandiri. Jangan sampai seperti di SD, bangun tidur, harus dibangunkan. Nah, itu enggak boleh. Ya, sudah SMP, saatnya nanti ada jadwal sekolah meskipun pandemi, ya harus bangun. Dan waktu sekolah itu pakai seragam, tidak pakai bebas ya meskipun di rumah. Dan yang selanjutnya adalah demokratis. Kemudian rasa ingin tahu kita harus besar. Semangat kebangsaan juga harus kita miliki meskipun kita tidak pernah upacara di lapangan ya. Kita juga harus bisa semangat kebangsaan harus punya. Misalnya menghormati bendera itu juga semangat kebangsaan, ya kan? Di antaranya itu. Kemudian cinta tanah air. Kalau kita melihat atau kita di jalan raya kemudian ada lampu merah ya traffic light, orang tuanya itu tidak paham, diterjang saja ya, itu kita ingatkan, itu wujud cinta tanah air juga. Jangan dikira cinta tanah air itu perang saja, tidak. Ya, wujudnya kalau sekarang itu belajar yang keras itu cinta tanah air, kemudian menjaga lingkungan supaya bersih itu cinta tanah air, membuang sampah pada tempatnya itu juga cinta tanah air. Dan nanti selanjutnya akan dijelaskan lebih jelas kalau kita sudah belajar, nanti dibimbing oleh Bapak Ibu guru semua, karena semua mapel itu juga akan mengajarkan karakter. Selanjutnya adalah menghargai prestasi, ya. Menghargai prestasi siapa ya? Prestasi diri kita, prestasi orang lain, itu harus kita hargai, bukan iri, ya. Kita harus senang kalau ada orang yang berprestasi, bukan iri. Kemudian bersahabat atau berkomunikasi, kita harus pandai-pandai menjalin hubungan, berkomunikasi dengan cara berbicara yang santun, yang baik. Jangan sampai kita menurutkan emosi, meskipun kita tidak cocok, tidak suka,
tapi jangan sampai kita arogan ya. Kita harus bersahabat. Kemudian cinta damai ya, orang berakhlak itu cinta damai, enggak suka kerusuhan, tidak suka keributan. Kemudian gemar membaca. Ojo membaca WA terus. Mocone WA Bu, tidak. Baca pengetahuan meskipun lewat HP itu pengetahuan banyak. Kita jangan sampai ketinggalan dengan buku-buku digital, itu banyak sekali ya. Kita bisa Al-Quran digital juga banyak ya. Fiksi, novel, semuanya ada di smartphone kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Kemudian peduli lingkungan. Ya, meskipun kita disuruh untuk di rumah terus, bukan berarti kalau tetangganya ada yang repot, ada yang kesusahan kita tidak peduli, tetap peduli ya. Jangan sampai di rumah terus, disuruh di rumah ya tidur terus, bukan seperti itu. Di rumah itu dalam arti menjaga kesehatan, tapi kalau ada kepentingan dengan protokol kesehatan kita boleh keluar ya. Bukan berarti terus tidur di kamar terus malah nggak sehat, ya kan? Karena apa? Ya kita juga harus stamina kita kuat, stamina kita juga harus ditingkatkan, imun kita ditingkatkan dengan kebahagiaan. Nah, bahagia itu kalau kita bertemu dengan orang lain juga, ya kan? Kalau dengan tetangga nggak akur, mau ketemu tetangganya nggak bisa kan? Malas kan? Nah itu menurunkan imun kita. Dan peduli sosial itu juga penting. Tadi ya kaitannya dengan tetangga tadi, peduli kepada lingkungannya, kepada teman-temannya lewat grup yang sudah kalian masuki di SMP, meskipun tidak bertemu langsung tapi kan kita bisa lihat dari media sosial ya kan, lewat grup WA dengan Bapak Ibu guru kita menyapa dengan baik, gunakan smartphone dengan karakter yang baik. Dengan Bapak Ibu guru kita juga santun, pakai bahasa Indonesia yang baik, jangan pakai bahasa semrawut di WA itu biasanya kan anak-anak semrawut, enggak boleh, kita juga harus santun, karena itu penting ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu terutama adalah yang berat itu adalah kepada Allah ya, kepada Tuhan, karena pada akhirnya semua yang kita lakukan akan kembali kepada Allah. Selanjutnya, pendidikan karakter di sini adalah dalam pelaksananya menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan apa? Keteladanan, pembiasaan, ujian, dan hukuman. Jadi kalau di sekolah dibiasakan bangun pagi, meskipun daring ya bangun pagi. Kalau kalian mengerjakan tugas ya penuh tanggung jawab. Kalau tidak mengerjakan nanti diberi sanksi atau hukuman. Tapi kalau bagus diberi reward, pujian, bagus, diberi nilai yang bagus. Itu adalah untuk membentuk karakter kalian ya. Dalam mengerjakan tugas, jujur, tanggung jawab, Bapak Ibu guru bisa menilai. Ada yang suka ngopi punya orang lain, Bapak Ibu guru tuh lihat. Jadi jangan sampai seperti itu, kita ya harus jujur, nggak dilihat Bapak Ibu guru ya kita harus jujur. Mempertanggungjawabkan itu tidak sekedar kepada Bapak Ibu guru, tapi kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah. Ya, jangan sampai kita bohong, nurun tok, ini bisa saja kita ngopi-ngopi, tapi sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri akhirnya. Ya, nah di sini karakter. Saya kembali lagi tegaskan bahwa karakter itu sebenarnya menyangkut cara berpikir, berperilaku ya, yang menjadi ciri khas kita. Kita bisa hidup di keluarga, masyarakat, bangsa dan negara itu dari bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan dan bagaimana kita berbuat ya. Nah, individu yang berkarakter baik itu adalah individu yang bisa membuat keputusan, kemudian bisa siap mempertanggungjawabkan dan akibat dari keputusan yang telah dia buat. Misalnya kamu mengerjakan tugas, tanggung jawab, nah nanti konsekuensinya kalau sudah dapat nilai ya kita pertanggungjawabkan. Kalau kita lulus ya tanggung jawab nilai itu yang sudah tertera di situ, itu maksudnya seperti itu. Ya, Selanjutnya diteruskan saja kita kepada emotional quotient ya Pak ya. Di sini
karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur yang telah kita pelajari dari sejak kita lahir, di sini adalah bisa dirumuskan, ada karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ya. Kemudian yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, tadi sudah kita bahas. Kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, kerjasama, ya itu. Kemudian percaya diri dan kerja keras. Kemudian ada kepemimpinan dan keadilan. Kemudian baik dan rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Dan terakhir karakter itu kaitannya dengan toleransi dan kedamaian serta kesatuan. Ya. Nah, bagaimana pengaruhnya? Pengaruh yang positif dari karakter itu kaitannya dengan kecerdasan emosional, bukan kecerdasan pikir ya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya terhadap keberhasilan di sekolah yaitu itu menumbuhkan rasa percaya diri ya. Kemudian menumbuhkan kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, berkonsentrasi, berempati dan berkomunikasi ya. Kalau kita punya karakter yang baik, itu akan menunjang kita menjadi pribadi yang sangat tangguh. Selanjutnya, dalam kehidupan nantinya bahwa keberhasilan manusia itu tidak ditentukan oleh hanya pikiran, kecerdasan pikir, tapi juga kecerdasan emosi, perasaan. Tadi yang sudah kita bahas tadi, karakter-karakter baik yang akan kita miliki itulah yang akan menjadi bekal kita di dalam menjalani kehidupan yang akan datang agar menjadi pribadi yang sukses. Ya, saya kira itu meskipun sekilas dan cepat, nanti kita bisa lihat dari tayangan video berikut nanti ya. Silakan kalian simak video yang akan kita tampilkan. Silakan nanti diambil hikmahnya. Coba kita lihat dulu ya anak-anak supaya tidak jenuh. Ya, silakan.
Ya begitu anak-anak, tadi videonya sudah kalian simak, silakan simpulkan, cari maknanya ya. Saya ucapkan akhir kalam, saya mohon maaf atas segala kekurangan, jaga terus protokol kesehatan, selamat belajar, semangat dan semangat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Monggo Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi yang sudah dengan jelas memberikan paparan materinya terkait dengan survei karakter yang tentunya akan lebih jelas lagi, akan lebih kalian dapatkan lagi ketika kalian menerima pelajaran, karena pendidikan karakter ini akan terintegrasi kepada seluruh pelajaran yang akan kalian terima nantinya, dan harapannya akan menghasilkan karakter-karakter yang unggul dari SMP Negeri 1 Warung Asem yang kita cintai ini. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat buat kalian dan tentunya akan menghasilkan karakter-karakter yang unggul yang seperti kita harapkan bersama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dwi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.